kita semua hidup dan sehat. Itu kita akan terus belajar firman Tuhan. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini, tema yang rasanya biasa tetapi penting bagi kita, ya, yaitu tentang iman dan perbuatan. Saudara, tema ini kalau kita renungkan di akhir tahun, ya, sebelum kami memasuki tahun yang baru, saya pikir hal ini sangat-sangat penting karena akibatnya itu nanti sangat fatal. Iman dan perbuatan. Saudara, kalau kita memperhatikan dari kitab-kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Perjanjian Baru, boleh dikatakan tulisan atau surat-surat Paulus itu sudah hampir menghampiri setengah dari Perjanjian Baru, hampir separuh. Nah, saudara, kalau kita tahu, kalau kita baca, kita akan mudah sekali menemukan satu hal yang terus ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu iman dan perbuatan. Iman yang paling penting, iman itu yang ditekankan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat atau kata-kata Rasul Paulus di dalam tulisannya, di antara yang paling jelas menyatakan tentang iman dan perbuatan itu adalah di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Yang bunyinya seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, di sini kita tahu dengan jelas bahwa Rasul Paulus sangat-sangat menekankan iman itu penting. Iman itu sangat penting. Tetapi kalau dibandingkan dengan firman Tuhan yang sekarang akan kita baca, yang akan kita renungkan bersama pada pagi ini, yaitu terambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Mari kita membacanya. Kitab Yakobus, surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Yang demikian bunyinya, ya. Temanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka
gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah Nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, Bapak, Ibu, Bapak sekalian, kalau kita bandingkan dari perkataan Rasul Paulus tadi ya, kita ini diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Lalu tatkala kita baca dari surat Yakobus, Rasul Yakobus seolah-olah menekankan perbuatan. Kalau sekilas kita, sepintas kita lihat, kayaknya dua orang rasul ini bertentangan. Yang satu di dalam proses seseorang menjadi orang Kristen itu harus iman. Yang ditekankan Paulus. Iman penting, iman penting, iman penting. Seseorang dari orang berdosa mau menjadi orang percaya, orang Kristen harus iman. Tidak ada sama sekali artinya perbuatannya. Bukan karena perbuatan apapun, perbuatan manusia tidak terhitung. Semua karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau dari Rasul Yakobus tadi, khususnya di ayat 24 tadi ya, di situ dikatakan jelas sekali saudara ya, bahwa dikatakan di sini ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Rasanya bertentangan ya. Nah saudara, oleh karena itu begitu banyak anak-anak Tuhan, termasuk ada aliran-aliran gereja yang mengatakan kalau hanya percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak cukup. Harus ditambah lagi perbuatan-perbuatanmu. Sehingga saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen yang salah kaprah. Dikira tanpa beriman aja yang gak cukup. Aku harus berbuat apa, diusahakan bagaimana. Tetapi dikatakan, kalau seperti ini, maka orang itu pun tidak akan diselamatkan. Ya toh? Iman seolah-olah mengabaikan iman, tetapi perbuatan tidak. Jadi bukan iman ya, bukan iman ditambah perbuatannya sendiri. Di situ dikatakan iman yang seperti itu adalah iman yang kosong. Karena apa? Seringkali orang-orang seperti itu menganggap iman itu ya aku percaya di dalam mulut, aku mengaku di dalam pikiranku. Tetapi kalau tidak ada perbuatan yang nyata, menurut Rasul Yakobus itu kosong. Seringkali cuma hanya berbicara aja, mengaku di mulut, tetapi tidak ada
tindakan, ya, perbuatan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau di sini kita lihat Rasul Paulus itu lebih menekankan seseorang mau jadi anak Tuhan, seseorang mau diselamatkan, itu harus bagaimana? Yaitu iman. Bukan karena perbuatannya. Tetapi dari pandangan yang ditekankan oleh Rasul Yakobus, bukan itu. Yang ditekankan oleh Rasul Yakobus itu adalah orang yang sudah di dalam Tuhan. Kalau dia memang betul-betul mau bertumbuh di dalam imannya, dia harus selain imanmu itu harus dinyatakan, dihasilkan, menghasilkan perbuatan. Orang Kristen banyak, ya aku sudah percaya, pokoknya percaya. Jadi salah saudara, pokoknya percaya, karena Paulus bilang gak usah perbuatan. Tetapi yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus adalah iman itu yang hidup, iman itu yang benar adalah iman yang secara otomatis pasti dinyatakan di dalam perbuatannya. Ini saudara ya. Nah saudara, kalau kita melihat dari ayat 14 sampai 17 ya. Ayat 14 sampai 17 itu di situ kan jelas tadi sudah dikatakan ya. Saya tidak mengulangi lagi. Nah saudara sekalian, kalau lalu setelah Rasul Paulus, setelah Rasul Yakobus mengatakan itu semua, maka Rasul Yakobus mengatakan seperti ini. Jadi iman ini harus menghasilkan perbuatan ya. Karena apa? Kalau tidak, pasti iman itu kosong, iman itu mati. Diambil contoh di dalam kehidupan Abraham. Kehidupan Abraham ya. Di dalam kehidupan Abraham, di situ kan dinyatakan Abraham ini percaya ya, percaya kepada Tuhan. Lalu imannya begitu kuat sehingga iman ini diwujudkan di dalam ketaatannya. Tatkala Abraham diminta oleh Allah, bawalah anakmu yang kau kasihi, anak yang tunggal, naik ke bukit Moriah, persembahkan dia di atas mezbah. Lalu Abraham percaya. Dia tidak tawar-menawar, dia pun tidak rundingan dengan istrinya. Dia percaya Allah yang dia percayai, yang Allah dia sembah adalah Allah yang dari tidak ada bisa menjadikan yang ada. Dulu dia tidak punya anak, sampai umur 100 baru diberi anak. Dari tidak ada, dari tidak mungkin, tetapi Tuhan memungkinkan. Selain iman Abraham itu adalah percaya bahwa Allah yang dia yakini adalah Allah yang dari tidak ada bisa menjadi ada. Dia juga percaya bahwa Allah yang dia percaya itu adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Oleh karena itu, dia dengan taat, dia dengan penuh iman, dia percaya kalau Tuhan minta saya serahkan anakku yang tunggal, yang kulahirkan pada masa tua, satu-satunya yang dikasih, diserahkan kembali. Dia yakin apa yang Tuhan Allah kita minta itu, dia percaya Tuhan tetap bisa melakukan yang luar biasa. Oleh karena itulah Abraham dia menyerahkan. Dia sampai di tengah jalan itu sampai anaknya bilang begini, ayah, ini bahan-bahan untuk persembahan korban itu sudah ada, tapi di mana korbannya? Bayangkan saudara, Abraham sebagai seorang ayah kandungnya di usia tua baru mendapatkan anak satu-satunya ini. Dia pikir bagaimana? Secara manusia pasti gimana? Tetapi dia tetap diam. Sampai di sana dia angkat anak ini sampai di atas dibawa di atas mezbah dan akan dibunuh, diserahkan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan tahu bahwa iman Abraham benar.
Sehingga dia berkata, stop, jangan lagi engkau melukai anakmu. Jangan lagi engkau melukai anakmu. Lihatlah, memandang dia ke atas, ada seekor anak domba yang di atas pohon itu untuk menggantikan. Nah saudara, di sini menyatakan apa? Iman dari Abraham ini adalah iman yang otomatis menghasilkan ketaatan, perbuatan ketaatan itu. Yang dimaksud Rasul Yakobus itu ini. Lalu selain dia mengambil contoh Abraham, dia selain itu di sini juga mengambil contoh ini siapa? Rahab. Rahab pun sama saudara. Siapakah Rahab? Saudara kalau ingat, tatkala bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu sampai di padang belantara, lalu hampir mau memasuki tanah Kanaan. Nah pada waktu itu diutuslah 12 pengintai untuk melihat tanah yang akan mereka masuki itu, tanahnya bagaimana, kondisinya bagaimana, orang-orang yang tinggal di sana itu bagaimana. Nah 12 pengintai itu, nah masuk di situ ya, lalu mereka melihat kondisi-kondisi seperti itu. Lalu saudara, di antaranya ada 2, dia ketemu sama Rahab. Rumahnya Rahab itu di dinding ya, dinding itu perbatasan, maksudnya di dinding besar sebelum masuk kota. Nah saudara, disitulah Rahab, dia sebetulnya sudah tahu bahwa berita-berita dari kejauhan, bahwa Allah dari bangsa Israel adalah Allah yang luar biasa. Sepanjang mereka di padang belantara, apa yang dikerjakan oleh Allah terhadap umatnya, dia dengar saudara. Lalu dia percaya, dia bilang sama 2 pengintai ini ya, yang disuruh oleh pemimpinnya. Dia menyembunyikan di rumahnya ya, disembunyikan. Supaya tatkala orang-orang di daerah itu mencari pengintai ini orang luar ini, bahaya ini. Lalu dikatakan tidak ada. Nah kelihatannya dia berbohong, tetapi dengan iman dia menyembunyikan 2 pesuruh dari Tuhan ini. Lalu nanti setelah orang-orang yang mencari pengintai itu pergi, lalu keluarlah lalu menuju jalan yang lain. Nah saudara sekalian, Rahab, perbuatan Rahab karena imannya kepada Allah, akhirnya dia bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Sekalipun manusia merasa lu bohong, tetapi di dalam hal ini Tuhan lihat imannya. Iman dia yakin percaya bahwa Allah punya rencana. Nah ini yang dimaksud oleh Rasul Yakobus adalah iman seperti ini. Iman bukan ditambah perbuatan, artinya perbuatan sendiri, kebaikan sendiri, tetapi itu yang menghasilkan. Nah saudara sekalian, kalau ngomong seperti ini ya saudara, maka kita tahu 2 orang ini sangat berbeda. Contoh yang diambil oleh Rasul Yakobus, 1 Abraham. Siapa Abraham? Abraham adalah umat pilihan Allah. Boleh dikatakan Tuhan bagaimana memilih Abraham dari awal, ya, sampai di dalam perjalanan seterusnya. Kita tahu Abraham adalah orang benar, di mata Tuhan orang benar. Ya, bangsa Israel, umat pilihan Allah dan hidupnya benar. Sebaliknya Rahab itu siapa? Rahab bukan umat pilihan Allah. Rahab adalah orang kafir. Laginya status dari Rahab inilah kan pelacur, dikatakan orang berdosa. Tetapi di sini kita lihat saudara, Allah kita, Tuhan kita menilai iman dari Abraham maupun Rahab ini benar. Jadi kalau misalkan mereka punya iman lalu diwujudkan, iman yang menghasilkan, mewujudkan perbuatan-perbuatan itu,
akhirnya berkenan dan akhirnya dua-dua diberkati. Abraham diberkati Allah, tapi Rahab juga. Kalau menurut catatan sejarah saudara dan kita baca Alkitab, dia tahu. Waktu dia sudah menolong dua pengintai itu, dia minta janji. Nanti kalau kalian sudah masuk, jangan lupa ingat keluarga bapakku. Lalu dengan tanda tali merah itu sehingga bisa beri tanda, oh rumah itu harus ditolong. Nah saudara, akhirnya dia juga selamat. Nah ibu bapak saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa iman kepercayaan orang Kristen ya, kepercayaan orang Kristen sangat-sangat menekankan iman. Orang Kristen harus menekankan iman. Iman sangat penting. Penting. Tetapi juga perbuatan penting. Tapi bukan perbuatan seperti saya mau begini supaya Tuhan senang. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud perbuatan itu yang hasil daripada imannya sendiri. Bukan usaha sendiri. Ini loh saudara, jadi kalau kita lihat lagi ya, kita ngambil satu kesimpulan. Rasul Paulus sekalipun menekankan bahwa hanya percaya maka orang ini akan dibenarkan. Jadi kalau orang percaya, orang dari berdosa, mau percaya menjadi orang-orang yang milik Tuhan, itu harus iman. Iman, bukan usaha, bukan perbuatan dari orang itu. Tetapi kalau kita lihat lagi ya, walaupun Rasul Paulus mengatakan iman, tetapi di samping itu khususnya ya kalau ditulis di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10 saudara. Dia terhadap orang-orang yang sudah percaya, ya, yang sudah percaya, sengaja untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, dia memberikan peringatan yang sangat keras, saudara. Dia bilang apa? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemberut, pemburet, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun ditekankan iman, tetapi dia menegur juga terhadap orang-orang yang berbuat perbuatannya yang tidak disukai oleh Allah. Itu saudara ya. Jadi dia tekankan iman, tapi dia juga minta perbuatan jangan begitu kalau sudah percaya. Nah, lalu kita lihat lagi saudara. Di dalam perjanjian baru, baik Rasul Paulus, baik Rasul Yakobus, juga kalau kita perhatikan dari Rasul Yohanes ya, dari surat Yohanes, kita akan melihat saudara bagaimana Rasul Yohanes ini dia menuliskan surat yang mengingatkan kepada kita saudara, apa saudara? Dia bilang begini, barang siapa mempunyai harta duniawi, harta duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Nah, kalau kita lihat dari surat-surat Rasul Yohanes, banyak dia tekankan tentang kasih. Sehingga saudara, kalau kita tahu, seringkali yang disebut Rasul yang menekankan iman Paulus, Rasul yang menekankan kasih, itu adalah Yohanes. Dia bilang, orang yang sudah percaya, yang sudah beriman, itu adalah orang-orang yang mencintai Tuhan seyogyanya. Orang yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan harus juga mengasihi sesama. Harus mewujudkan kasih. Karena Allah itu adalah sumber kasih. Allah itu kasih.
Nah, saudara, kalau sekarang kita ambil kesimpulan lagi ya, supaya hari ini kita tahu dengan jelas sebetulnya kita ini di dalam hal apa yang harus benar. Tiga rasul dari Paulus, Yakobus, dan Yohanes. Ambil satu kesimpulan, saudara. Mereka semua bicara tentang iman. Semua bicara tentang iman. Tetapi kalau Paulus seolah-olah bukan karena usahamu. Ya. Kalau dari usaha bukan. Kalau iman tanpa perbuatan dikatakan kosong ya. Ya, iman itu kosong. Tapi kalau iman itu ditambahkan perbuatan usaha manusia, itu juga salah. Menentang kebenaran. Sekali lagi tadi saya sudah tekankan. Paulus menekankan bahwa orang yang belum percaya mau menjadi percaya itu cuma iman. Bukan usaha embel-embel tambahan lagi. Bukan. Karena kalau seperti itu tidak sesuai dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Tetapi Yakobus katakan apa? Iman disertai, bukan ditambah. Disertai. Itu baru iman yang betul. Nah, saudara sekalian, Rasul Yohanes kalau sudah punya iman, sudah seyogianya mewujudkan kasih. Jadi dengan kesimpulan, orang yang punya iman harus mewujudkan, harus menghasilkan perbuatan kasih, perbuatan ketaatan, perbuatan hal-hal yang berbelas kasihan kepada sesama. Itu yang dimaksud. Nah, saudara, bicara seperti ini, lalu kita akan menemukan satu hal, saudara ya. Menemukan satu kebenaran, kesimpulan seperti ini. Apa yang diajarkan oleh ketiga rasul itu tadi sebenarnya tepat, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 7 ya. Matius pasal 7, Injil Matius pasal 7 dari ayat 17 sampai 23. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ya. Matius pasal 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, jelas ya? Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus seperti apa yang dikatakan Paulus, seperti dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes. Itu adalah bukan saling bertentangan, tidak ada pertentangan sama sekali. Adalah kesatuan yang saling menopang, saling melengkapi. Seperti itu, saudara. Nah, bicara sampai di sini, saudara, Yesus katakan pohon yang baik pasti berbuah baik. Pohon yang tidak baik pasti juga tidak baik. Nah, dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita, saudara. Mengingatkan kita bahwa apakah hari ini yang kita imani dan yang kita yakini dan kita lakukan sudah mewujudkan iman yang baik seperti ini. Sebab apa, saudara? Saya justru memikirkan, saudara, kita sudah berada pada akhir tahun 2025. Kita perlu terus mengevaluasi iman yang kita imani hari ini. Apakah iman kita itu hanya sekedar di dalam mulut atau pengertian saja, tetapi
tidak menghasilkan perbuatan. Sebab hal ini nanti jangan sampai diteruskan di dalam tahun yang baru. Keterusan, mengingat saudara, berakhirnya tahun 2025, memasuki tahun yang baru, berarti usia saudara dan saya berkurang 1 tahun. Semakin dekat kita ketemu dengan Tuhan, pasti mau tidak mau, kita pasti berjumpa dengan Tuhan satu hari nanti. Dan apa yang boleh kita persembahkan, yang kita boleh nyatakan, wujudkan seperti ini. Saya khawatir saudara, di bagian Matius pasal 7 bagian belakang ini ya saudara, mulai dari 21 sampai 23. Seringkali mengingatkan saya, seringkali terus mengingatkan saya. Apa saudara? Di sini. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhanku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, diingatkan kembali. Bukannya kita yang berseru-seru dalam nama Tuhan. Bukankah aku selama ini tidak pernah absen ke gereja? Bukankah selama ini aku ambil bagian dalam pelayanan di gereja? Bukankah selama ini aku sudah melakukan banyak hal. Tetapi jangan sampai hari itu, tatkala kita bertemu Tuhan, Tuhan katakan, siapakah kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti iman kita selama di dunia yang kita anggap sudah baik, itu kosong. Kosong di hadapan Tuhan. Jangan sampai pada saat itu kita menyesal untuk selama-lamanya. Sudah tidak bisa kembali. Saudara, marilah. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025, hal tentang iman dan perbuatan ini perlu kita pahami dengan betul-betul jelas. Kita beriman. Apakah sudah diwujudkan, sudah menghasilkan perbuatan-perbuatan sesuai dengan iman kita. Dengan apa yang baik, apa yang berkenan pada Tuhan, apa yang harus mewujudkan iman itu supaya orang-orang yang ada di sekitar kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang sudah berbeda dengan orang lain. Kita sudah di dalam Tuhan. Jangan sampai satu hari kita menyesal selama-lamanya. Mari saudara, kita renungkan jujur terhadap diri kita. Dan tatkala kita pulang, coba selidiki dan doa. Memasuki tahun baru, kita menjadi orang Kristen yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Dan memelihara iman kita yang benar ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan kembali. Amin. Mari kita berdoa saudara. Ya Tuhan, firman-Mu pada pagi ini sekali lagi mengingatkan kami untuk menyetel kembali apakah iman kami dan perbuatan kami betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami terus berbangga mengatakan kami orang-orang beriman. Tapi kadang-kadang terpengaruh dengan ajaran-ajaran atau konsep-konsep yang mengatakan hanya iman saja tidak cukup, harus ditambah usaha. Ya Tuhan, ajarkan kami
konsep seperti itu adalah iman yang keliru, iman yang salah, iman yang kosong. Hanyalah tatkala iman kami betul-betul kepadamu ya Tuhan, yang melalui iman itu menghasilkan ketaatan, kejujuran, belas kasihan, dan juga kasih sayang kepada sesama. Itulah yang selama ini Tuhan minta. Dan biarlah sepanjang hidup yang Tuhan masih berkenan untuk kami teruskan. Kami berdoa Tuhan, ingatkan kami terus sehingga iman yang menghasilkan perbuatan itulah yang kami terus lakukan dan lakukan sampai satu hari kami bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkataan manusia sebentar lagi akan berakhir. Tetapi Roh Kudus akan terus mengingatkan kami. Sehingga hidup selanjutnya kami betul-betul boleh jalan di dalam jalan yang benar. Dengan iman yang benar. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah beserta kami dan beserta saudara-saudara kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih.